Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan Haleluya, untuk hari yang Kau beri, untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu, haleluya, penyertaan-Mu yang luar biasa Engkau terus berikan buat kehidupan kami. Hingga kami boleh menaikkan syukur terima kami kasih kepadamu Tuhan. Kami Tuhan. tahu ini bukan karena kuat kami, bukan karena kebaikan kami atau apapun Tuhan yang kami lakukan. Tapi ini semua karena Haleluya, inisiatif-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bekerja dan bekerja hingga kami boleh terus Tuhan Yesus menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami haleluya. dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam pembelajaran Amin, kami malam ini. Tuhan tolong kami, berikan kami amin, hikmat pengertian. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tanpa pekerjaan amin, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian dan hikmat Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, apa yang kami baca saat malam hari ini, apa yang kami dengar Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Kami berdoa haleluya, buat teman-teman kami yang rindu bergabung saat ini atau nanti Engkau berkati haleluya. Tuhan Yesus. Kau berkati juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk terus memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan syukur kami kepadamu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 12 sampai 14. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Puji Tuhan. Ya Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan mengizinkan kita kembali dalami kebenaran firman. Kita melanjutkan bahasan kita tentang keberagaman karunia yang Kristus berikan, Kristus Raja, Kristus pemenang perang yang membagi-bagikan jarahannya, dan kita sudah lihat bahwa pemberian Kristus adalah dalam konteks Efesus 4, 5 atau 4 jawatan gereja. Sudah kita mulai lihat di ayat 11 di Selasa lalu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di ayat 12, 13 dan 14 yang akan kita bahas di malam hari ini, kita akan melihat perihal tujuan atau goal dari pemberian Kristus tersebut. Pelayanan yang berkaitan dengan firman. Sudah kita lihat minggu lalu 5 jawatan ini, 5 pelayanan yang berkaitan dengan firman ini Kristus berikan bagi gereja. Dan dalam pemberian tersebut Kristus punya tujuan.
Kita sudah lihat di ayat 12, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam bahasa aslinya, struktur kalimat dari 3 frase yang menyusun ayat 12 ini, struktur kalimatnya itu tidak clear, tidak sepenuhnya jelas. Ini yang membuat beberapa penafsir berbeda pendapat. Ada 2 macam tafsiran terhadap ayat 12 ini tentang tujuan Kristus memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ada 2 tafsir. Tafsir pertama adalah 5 jabatan diberikan Kristus bagi gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus, sehingga orang-orang kudus bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan. Di dalam pelayanan yang dilakukan sesuai dengan karunia, maka terjadilah pembangunan tubuh Kristus. Itu tafsiran yang dominan. Namun ada juga yang ternyata walaupun golongan yang lebih sedikit dari para penafsir mengaitkan 3 frasa tadi terkait langsung dengan ayat 11. Jika 3 frasa di ayat 12 dikaitkan langsung dengan ayat 11, maka tujuan Kristus memberikan 5 jabatan gereja ada 3. Pertama, untuk perlengkapi orang kudus. Kedua, untuk pekerjaan pelayanan. Ketiga, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Memang sedikit. Yang dominan adalah tadi. 5 jabatan diberikan oleh Kristus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, para pelayan firman dan orang-orang kudus yang diperlengkapi, mereka bekerja sama untuk mengerjakan pelayanan sehingga terbangunlah tubuh Kristus. Itu yang lebih dominan. Tafsiran yang kedua juga dapat kita katakan bertolak belakang dengan semangat yang Paulus banyak jelaskan dalam surat-suratnya. Paulus suka menjelaskan peran serta seluruh jemaat, seluruh anggota gereja. Sedangkan tafsiran nomor 2 ini dapat dikatakan lebih fokus kepada para pemberita firman sebagai kaum yang melayani, sedangkan di luar pemberita firman adalah anggota-anggota yang dilayani. Kaum pemberita firman, golongan pemberita firman yang memberi, sedangkan anggota-anggota yang lain menerima. Tentu kita yang terus belajar, kita kurang juga bisa menerima konsep yang sedemikian. Karena itu sekali lagi yang lebih kita terima adalah jawatan-jawatan di ayat 11, Efesus 4, Kristus berikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Seluruh jemaat yang melayani, kita berusaha realistis. Nggak semua jemaat melayani. Bahkan nggak semua jemaat melayani di dalam kesejatian. Ada yang melayani hanya ikut-ikutan, ada yang melayani karena ingin dipandang orang,
Jadi sekali lagi, jawatan-jawatan sambil kita lihat ayat 11. Jawatan-jawatan, pelayanan-pelayanan firman di ayat 11 itu merupakan hadiah pemberian anugerah Allah bagi gereja. Kelima, jabatan ini, pelayanan ini diberikan kepada gereja untuk memperlengkapi, kita bilang aja, mayoritas jemaat. Sehingga mayoritas jemaat ini bisa melayani sesuai talenta mereka, sesuai panggilan mereka. Di dalamnya terjadi pembangunan tubuh Kristus. Kita lihat 3 frasa ini, satu persatu. Pertama, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Para pemimpin yang ada di ayat 11 yang melayani firman, tugas mereka dalam memperlengkapi para anggota yang melayani sesuai dengan karunia mereka masing-masing. Sehingga para anggota ini berkualifikasi untuk melayani Tuhan dengan cara saling melayani di dalam ikatan tubuh Kristus. Karena itu dapat kita katakan para pelayan di ayat 11, khususnya tentu yang kita dapati sekarang adalah gembala dan pengajar, mereka dapat dikatakan gagal menjalankan tugas jika mereka gagal memberdayakan jemaat. Jika jawatan-jawatan ini, para pimpinan ini gagal memimpin dan mengarahkan jemaat untuk melayani sesuai dengan karunia mereka masing-masing. Kita lengkapi dengan Efesus 4 ayat 7. Kristus telah berikan anugerah yang istimewa kepada kita masing-masing. Nah, tugas 5 jawatan di Efesus 4 ayat 11 adalah membantu jemaat menemukan anugerah yang istimewa ini. Dan memaksimalkan anugerah ini demi kepentingan tubuh Kristus. Para pemimpin di ayat 11 melayani firman dengan sungguh-sungguh. Mereka akan memperlengkapi para anggota tubuh Kristus untuk bekerja, untuk melayani sesuai dengan anugerah istimewa yang mereka terima. Dengan demikian, terjadilah pembangunan tubuh Kristus. Kemudian kita kaitkan dengan nubuatan perjanjian lama. Pembangunan tubuh Kristus itu nggak bisa dipisahkan dengan janji Allah untuk memulihkan Israel. Restorasi Israel yang Allah janjikan kepada bangsa ini. Bahwa Allah akan mendirikan, membangun sebuah umat bagi dirinya sendiri. Nubuatan ini menjelaskan bahwa
Allah melakukan restorasi, Allah membangun umat untuk dirinya sendiri itu lewat firman. Karena itu cocok dengan Efesus 4 ayat 11. Semua pelayanan di Efesus 4 ayat 11 terkait dengan firman. Bukan dengan musik, bukan dengan pujian penyembahan, bukan dengan kegiatan amal, bukan dengan penyambutan tamu, bukan dengan multimedia, bukan, tetapi dengan firman. Itu sesuai dengan janji atau nubuatan di Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Lewat firman yang ditaruh di mulut Yeremia, ada restorasi bagi bangsa Israel. Itu nubuat yang kemudian digenapi dengan datangnya Sang Mesias, Yesus orang Nazaret. Ialah yang membangun umat kepunyaan Allah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa nubuat di Yeremia digenapi oleh Sang Mesias, Yesus orang Nazaret. Itu yang kita bisa dapat di poin ini, puji Tuhan. Mesiaslah yang membangun, yang meneguhkan komunitas yang direstorasi, komunitas umat Allah. Nah, nubuatan dan penggenapan yang ditulis oleh Matius kemudian digunakan untuk menjadi dasar memahami Efesus 4. Sehingga saat kita gabungkan rangkaian sejarah keselamatan dengan Efesus 4, maka kita akan dapat bahwa Yesus Kristus membangun gerejanya, membangun the renewed community itu dengan cara memberi jawatan-jawatan pelayanan firman untuk memperlengkapi umat Allah bagi pekerjaan pelayanan. Itulah caranya. Jadi, tersingkap. Bagaimana umat Allah dipulihkan? Bagaimana umat Allah itu terus mengalami kejayaan secara rohani? Bagaimana umat Allah terus lebih dan lebih lagi berdampak mewakili kekuasaan Allah di bumi ini? Bagaimana caranya? Caranya dijelaskan oleh Efesus 4. Pertama, Kristus memberikan 5 jawatan di Efesus 4 ayat 11. 5 jawatan ini melayani firman untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sehingga orang-orang kudus ini bisa melayani sesuai dengan karunia, anugerah istimewa yang mereka terima dari Kristus juga. Dan saat itu terjadi dalam kesinambungan, tubuh Kristus pasti terbangun. Pengaruh Kristus di bumi ini akan terus terjaga bahkan semakin luas, puji Tuhan. Itu yang
sama-sama kita bisa dalami. Kemudian kita lihat dari jawatan-jawatan yang terdaftar di Efesus 4 ayat 11, Rasul, Nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, maka kita dapati pembangunan Kristus itu bersifat ekstensif dan intensif. Keluar itu dengan bertambahnya jiwa-jiwa ke dalam, intensif dengan pertumbuhan kualitas. Rasul dan pemberita Injil yang mewakili pertumbuhan secara ekstensif keluar dengan membawa jiwa-jiwa ke dalam gereja. Dari luar, orang-orang bukan percaya lewat rasul sebagai perintis dan para pemberita Injil, para penginjil evangelis, orang-orang yang masih di luar gereja dibawa ke dalam gereja, sehingga gereja semakin bertambah secara kuantitas, bertumbuh secara kuantitas, secara jumlah. Itu peran rasul dan evangelis atau pemberita Injil. Nah, setelah dibawa ke dalam gereja, tentu bukan hanya untuk sekadar memenuhi gereja, bukan hanya sekadar untuk menduduki bangku-bangku yang kosong. Karena itulah ada peran gembala dan pengajar. Itu dua, atau ditambah nabi sebagai penyampai firman juga. Tiga jawatan ini bertugas untuk pembangunan tubuh Kristus secara intensif, secara kualitas. Karena itu saling membutuhkan, kita dapat lihat. Penginjil butuh gembala, butuh guru, butuh pengajar penginjil. Buat apa gereja penuh, bangku-bangku kosong penuh dengan jiwa-jiwa, tetapi jiwa-jiwa ini ternyata nggak bertumbuh, atau bahkan ternyata hanya ikut-ikutan, hanya karena banyak orang ke gereja, ikut ke gereja. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana pengaruh influencer itu sangat-sangat luar biasa. Influencer bisa bertugas melayani sebagai penginjil, bawa jiwa-jiwa masuk dalam gereja. Tetapi apakah mereka memenuhi bangku gereja untuk mereka bertumbuh? Karena tujuannya bertumbuh nih. Kalau nggak bertumbuh berarti pemberian Kristus itu sia-sia. Bertumbuh bukan hanya secara kuantitas, harus juga kualitas. Itu standarnya, itu acuannya. Sama-sama kita belajar. Sehingga sama-sama membutuhkan. Guru dan pengajar pun butuh para evangelis. Siapa yang akan diajar kalau nggak ada jiwa-jiwa baru yang hadir lewat pelayanan para evangelis, para pemberita Injil. Karena itulah semua jawatan saling membutuhkan, saling melengkapi. Rasul itu jadi pondasi. Rasul menyediakan dasar. Tetapi rasul aja nggak cukup. Untuk sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali, rasul aja nggak cukup. Rasul butuh nabi, butuh penginjil untuk ekspansi. Rasul kan hanya sedikit. Kita pernah belajar hanya 14 atau 15 orang yang bisa disebut sebagai rasul. Perlu para pemberita Injil, para evangelis. Stefanus perlu juga
seorang Filipus. Gereja melakukan ekspansi. Tadi Rasul lebih kepada pondasi, penginjil, evangelis, ekspansi. Nah, untuk guru, untuk gembala tugasnya kemarin kita belajar adalah relevansi. Karena itulah guru harus belajar benar, belajar habis-habisan pengakuan iman rasuli, apa yang rasul ajarkan, prinsip-prinsipnya harus benar-benar para pengajar, para guru, para gembala kuasai habis. Karena hanya dengan cara itu, saat berusaha menjelaskan sesuai dengan zaman, sesuai dengan budaya, sesuai dengan kebiasaan, masyarakat yang dilayani, di situ kan perlu relevansi. Perlu pengajaran yang bersifat relevan, up to date. Nggak bisa sembarang relevan, harus punya dasar pengakuan iman rasuli yang benar-benar kuat. Sehingga kembali nanti kita akan sampai ke bahasan yang sering kita ulang-ulang di ayat 14. Hanya dengan cara itu, relevansi nggak membuat jemaat jadi terombang-ambing. Hanya saat bisa nyambung ke pondasi. Guru memang tugasnya lebih ke relevansi, tetapi nggak bisa memisahkan diri dari pondasi, dari para rasul. Dan para guru tentu butuh evangelis yang nambah jiwa-jiwa ke dalam gereja. 5 jabatan ini nggak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan. Mereka layani firman sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Saat mereka lakukan itu dengan benar, maka jemaat, anggota tubuh Kristus, mayoritas jemaat pasti melayani sesuai talenta mereka masing-masing, sesuai karunia istimewa mereka masing-masing. Disitulah terjadi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 13. Final goal atau tujuan akhir. Tujuan akhir pembangunan tubuh Kristus yang sudah kita lihat di ayat 12, tujuan akhirnya adalah ada 3 ekspresi yang mirip, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedua, kedewasaan penuh. Ketiga, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tiga ekspresi yang serupa ini memiliki sifat yang dapat kita katakan serupa, yaitu sesuatu yang sudah terjadi namun juga belum terjadi. Pertama tentang kesatuan. Kesatuan sudah kita lihat di Efesus 4 ayat 3, kesatuan itu sudah diberikan oleh Roh Kudus. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi udah ada kesatuan roh, udah already sudah terjadi yang namanya kesatuan yang merupakan karya Roh Kudus menyatukan orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda latar belakang pendidikan, budaya, dan lain-lain, disatukan oleh roh. Sudah terjadi, already ada kesatuan. Tetapi kesatuan juga itu bicara tentang sesuatu yang dituju, sesuatu yang ingin dicapai. Itulah tension, tegangan yang
kita dapati di tujuan akhir ini. Kemudian tentang iman, kesatuan iman. Iman juga kita tahu bersama sudah diterima oleh setiap orang yang lahir baru. Sudah menjadi pengalaman iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Tetapi di ayat ini juga iman dikatakan sebagai sebuah tujuan. Sesuatu yang kita sedang jalani untuk mencapainya. Ini kan ada sebuah ketegangan, tension yang harus diseimbangkan. Kita sudah bersatu, kita sudah beriman, Kristus yang anugerahkan, Kristus yang selesaikan di Kalvari, tapi kita pun sedang melangkah berjuang dalam kebersamaan untuk mencapai kondisi di mana iman kita itu appropriate, sesuai dengan iman yang sekarang kita sudah miliki. Kesatuan itu appropriate, sesuai dengan kesatuan yang kita juga sudah miliki. Kita tentu nggak bisa pungkiri kenyataan, kita masih terpecah belah, berbeda denominasi, terlalu banyak perbedaan yang memecah tubuh Kristus. Nah, kita bisa belajar lewat poin ini, kita sudah terima kesatuan. Mari kita fokus untuk melihat itu di satu sisi sebagai sesuatu yang sudah kita miliki, tetapi kita seimbangkan dengan sesuatu yang kita perlu perjuangkan juga nih sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Demikian pula dengan iman, kemudian pengetahuan juga seperti itu. Iman bicara tentang status kita, orang-orang yang sudah ditebus. Tetapi iman juga merupakan sebuah objek yang ingin kita tuju, di mana sebuah kondisi iman kita nggak tergoyahkan oleh aniaya, oleh pengajaran sesat. Kita benar-benar nggak tergoyahkan tuh oleh ketelanjangan, kemiskinan, apapun itu, kita akan sampai di mana kita nggak tergoyahkan. Kita memang sudah memiliki iman, tapi kita sedang menuju kepada kondisi iman seperti itu. Kita bisa perlakukan hal itu pada kesatuan, juga pada pengetahuan. Kita sudah belajar tentang berkat rohani yang keempat adalah rahasia yang disingkapkan. Kita jadi tahu rahasia Allah. Pengetahuan. Kita memiliki pengetahuan tentang rahasia Allah. Itu berkat rohani nomor 4 kita belajar di PD Injil. Kita sudah tahu, kita sudah memiliki pengetahuan. Tapi dikatakan oleh Efesus 4 ayat 12 ini, ayat 13 maaf, kita akan mencapai, sampai kita semua telah mencapai. Ada sebuah objek yang perlu kita capai. Dan salah satunya adalah kesatuan pengetahuan. Kesatuan iman dan pengetahuan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Allah, dalam konteks Jemaat Efesus, Allah telah menyatakan rahasianya bagi Jemaat Efesus. Tetapi Jemaat Efesus, Paulus katakan di sini, pengetahuan mereka tentang anak Allah itu merupakan sebuah proses yang harus terus mereka jalani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita belajar
bahwa pengetahuan tentang anak Allah, tentang Kristus, tentang salib Kristus, tentang apa yang dibuat oleh anak Allah itu, kita bisa capai dengan tadi pertama, 5 jawatan, di ayat 11 lakukan tugas, memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang kudus lakukan tugas pelayanan masing-masing, maka pengetahuan kita akan anak Allah, akan salib Kristus akan terus bertambah. Kita makin hari makin bisa fokus pada salib Kristus. Kita makin kagum, makin terpesona. Karena itu baik lagi nih, saya senang menggunakan sesuatu yang merupakan antitesis untuk memberi penjelasan pada poin yang ingin saya sampaikan. Kembali lagi, saat 5 jawatan ini khususnya tentu gembala dan pengajar gagal untuk membuat jemaat fokus pada Kristus, pada salibnya, dipertanyakan pengajaran semacam apa yang disampaikan kepada jemaat. Harus dipertanyakan. Saat jemaat lebih dan lebih lagi fokus pada menimbun harta, fokus lagi pada membangun rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, bukan pada Kristus, itu harus dipertanyakan. Gembalanya, gurunya, ngajar apa itu? Kurang lebih seperti itu untuk saya berusaha menegaskan poin ini. Saat benar-benar Kristus berikan 5 jawatan dan mereka lakukan tugas mereka masing-masing dengan benar, maka setiap jemaat makin hari makin kagum sama Kristus, sama salibnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, jadi pertama kan tujuan akhir di ayat 13 adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tujuan nomor 2 adalah kedewasaan penuh. Final goal atau tujuan akhir nomor 2 adalah kedewasaan penuh. Tujuan ini perlu dimengerti dalam entitas persekutuan, bukan istilah perseorangan. Bahwa kedewasaan di sini hanya dapat dicapai dalam lingkup persekutuan. Nggak mungkin dicapai di dalam kesendirian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kedewasaan untuk memperjelas pemahaman kita dikontraskan dengan bayi di ayat 14. Bayi itu mewakili kondisi pertama tadi tidak dewasa, tidak stabil, unstable, yang berarti mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Kedewasaan penuh itu juga didefinisikan dengan tujuan akhir nomor 3, yaitu ukuran pembangunan Kristus adalah kepenuhan Kristus. Bicara tentang kualitas yang perlu dicapai oleh gereja. Sekali lagi, di dalam lingkup persekutuan. Gereja adalah kepenuhan Kristus, namun kepenuhan Kristus juga merupakan tujuan. Kembali tadi ke awal tentang already sudah terjadi, sudah menjadi bagian gereja, tapi juga merupakan sebuah objek yang kita sedang tuju. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akhiri dengan ayat 14. Haleluya. Tujuan akhir yang Paulus tulis di ayat 13 dijelaskan oleh Paulus secara negatif di ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak.
Sedangkan di ayat 13 sudah bicara tentang kedewasaan penuh. Jadi sekali lagi, final goal, tujuan akhir dari pemberian jabatan gereja di ayat 11 sudah ada final goal-nya di ayat 13. Ayat 14 merupakan penjelasan terhadap ayat 13. Penjelasannya caranya adalah dengan dijelaskan secara negatif. Kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan. Sedangkan orang dewasa itu punya pendirian. Orang dewasa itu tetap pendiriannya. Kukuh, mantap, stabil. Anak-anak bisa diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi, mudah diubah-ubah keyakinannya. Itu anak-anak. Dewasa nggak seperti itu. Dewasa tadi ya, tetap kukuh, mantap, stabil. Salah satu contoh yang saya dapat paling ekstrim tentang diombang-ambingkan adalah peristiwa penyambutan Yesus di Minggu Palma saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Orang-orang yang nyambut Yesus itu nanti kemudian orang-orang yang sama yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi di Minggu Palma mereka berkata, Hosana, Hosana. Menyanjung-nyanjung Yesus di penyalipan. Mereka berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Itu kan diombang-ambingkannya itu contoh ekstrim tuh. Di hari Minggu, kemudian di hari Jumat sudah berbeda. Minggu kedelai, Jumat tempe. Itu contoh ekstrim dari diombang-ambingkan. Jadi kita bisa lihat lewat ayat 14 ini bahwa kedewasaan rohani itu kondisi di mana kita bukan hanya bertumbuh secara rohani, kita terima gizi-gizi, kita akan bertumbuh, EQ kita, kalau kita bisa gambarkan jasmani ya. Tetapi kedewasaan itu bicara juga kemampuan kita jaga diri terhadap serangan dari luar. Kita nggak mudah dimanipulasi oleh iblis. Jadi sekali lagi, kedewasaan bukan hanya bicara tentang growth, pertumbuhan, tetapi juga resistensi terhadap pengaruh yang menggerogoti, pengaruh yang menyesatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kondisi kontras dari kedewasaan adalah tidak stabil, unstable, lacking in direction atau nggak jelas arah tujuan hidup, kemudian rentan atau terbuka terhadap manipulasi. Anak-anak secara rohani itu seperti perahu yang diombang-ambingkan. Menjadi dewasa saat para pimpinan yang melayani firman lakukan tugas mereka dengan benar, maka setiap anggota itu menjadi dewasa. Mereka memiliki kemampuan untuk memiliki keyakinan yang settle. Dan mereka pun punya kemampuan untuk membeda-bedakan, mengetahui
memiliki kemampuan untuk mengevaluasi berbagai pengajaran yang mereka terima. Kita dapati di sini pentingnya pemberitaan firman, teman-teman. Jadi nggak cuma hanya disiplin rohani, baca Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, itu memang penting. Tapi kita tahu bersama, tanpa pendalaman Alkitab, nggak mungkin, mustahil jemaat bisa mengevaluasi berbagai pengajaran dengan benar. Apalagi di zaman medsos ini, terlalu banyak macam yang namanya pengajaran, doktrin. Terlalu banyak. Nggak bisa hanya rajin melayani, bangun mesbah keluarga. Nggak bisa. Gembala, pengajar harus dalami firman, mampu perlengkapi jemaat, mampu mengajak jemaat juga untuk belajar dalami. Sehingga dimulai dari para ayah. Para ayah bisa dalami firman, bisa ngajari keluarga. Sehingga anak-anak mereka juga diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengevaluasi berbagai bentuk pengajaran. Saat mereka belum bisa, anak-anak ini, ya setidaknya dikondisikan untuk anak-anak ini cerita ke papa dan mamanya. Sehingga si anak saat terima pengajaran sesat, bisa langsung diberitahu oleh papa mamanya. Kita disadarkan banget kok lewat pembelajaran ini. Nggak cukup melayani rajin banget, datang tiap minggu, datang ibadah-ibadah tengah minggu, dan lain-lain sebagainya. Tanpa pendalaman firman, itu hanya menjadi ritual agamawi yang nggak mendewasakan, nggak membuat seseorang bertumbuh dewasa dan punya resistensi terhadap pengajaran sesat. Punya antibodi terhadap virus pengajaran sesat. Allah ya, Roh Kudus tolong kita semua. Puji Tuhan. Bagian-bagian akhir, kita nggak bisa mengharapkan nggak ada pengajaran sesat. Nggak ada namanya pendeta sesat. Kita nggak bisa berharap seperti itu. Karena memang Alkitab sudah bilang, behind this dangerous and misleading teaching, memang ada orang-orang yang sadar nggak sadar memang penuh tipuan di hidupnya. Entah dia sadar atau enggak, kita nggak ngerti deh. Yang jelas mereka ngajarin kepalsuan. Kita nggak bisa sebab itu berharap, berdoa, Allah tolong, Yesus tolong, biar pengajaran sesat habis di dunia ini, habis di Indonesia, dibuang habis dari Indonesia. Itu doa yang nggak akan didengar itu. Itu doa nggak sesuai dengan Alkitab itu. Itu doa yang menabrak prinsip-prinsip Alkitab. Itu doa ingin memuaskan diri sendiri. Itu ingin memuaskan kedagingan, doa seperti itu. Nggak bisa, memang akan hadir deceitful people, orang-orang yang penuh tipu daya di hidupnya. Dia sadar atau enggak, yang jelas dia pasti ngajarin kesesatan. Karena itulah perlu pendalaman Alkitab. Perlu jemaat-jemaat diperlengkapi dengan pendalaman Alkitab. Karena pasti memang hadir pengajaran sesat. Kolose 2 ayat 8. Hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai ada yang memikat kalian. Jadi bentuknya bukan hanya ngajarin dengan sesuatu yang memikat. Jadi pengajarannya memang memikat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan pengajaran yang membosankan, bukan.
Pengajaran sesat itu memikat hati. Menyesatkan, tapi memikat. Bukan dari Kristus. Pendapat manusia saja. Jadi ada orang-orang yang penuh dengan tipuan, tapi dia nggak sadar. Padahal dia memang sedang mengeluarkan pendapat sendiri, pendapat manusia. Ada kelicikan di dalamnya. Manipulasi. Karena itu pasti orang-orang yang merupakan pengajar sesat ini punya kemampuan, keterampilan untuk mengelabui dengan cara halus atau licik. Allah Roh Kudus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Kita nggak mungkin kita berjuang sendiri dalam kebersamaan saja. Nggak mungkin. Hanya dalam kebersamaan. Ini contoh yang digambarkan oleh Wahyu. Yohanes dalam wahyunya, aku melihat seekor binatang keluar dari bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba, tapi bicaranya naga. Tampilannya, para penipu ini, pendeta. Moralnya luhur. Hidupnya bahkan bisa kaya raya, sukses. Tadi, influencer. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah perkataan naga. Karena itu, kembali, para pemimpin, khususnya para penyampai firman itu, di pundak mereka ada tanggung jawab yang amat besar. Amat besar. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling mendoakan. Bahaya yang ditampilkan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat ini itu memberi penegasan tentang pentingnya para pelayan di ayat 11. Para pelayan yang berhubungan dengan firman. Ada sekali lagi, boleh jago musik, jago pujian penyembahan, jago beramal, jago lakukan kegiatan sosial, jago dalam memimpin organisasi. Tapi jika pelayanan firman-Nya gereja tersebut memble, udah pasti para penipu akan merajalela. Pengajaran sesat akan merajalela. Allah Roh Kudus tolong, khususnya kita yang sedang membangun PD Injil, Allah Roh Kudus tolong kita bersama. Bangkitkan para pemimpin-pemimpin yang bisa membagikan firman dengan berani, dengan tegas di dalam kebenaran, tetapi juga didasari oleh kasih. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Di sini ada Agnes. Mungkin Agnes mau bertanya, Nes, atau menambahkan dari pembelajaran kita malam ini. Malam Karin, Malam. makasih banyak buat hari ini. Iya. Bersyukur banget gabung walaupun telat. Terus kaget pas gabung. Luar biasa pelajaran hari ini ya Karin. Bersyukur banget. Aku dapat banyak banget malam ini. Tuhan kayak baik banget gitu ya. Saat Dia ciptain kita di bumi, kita kayak bukan cuma ditinggal, "Tuing, terserah mau ngapain aja, yang penting tahu isi hati Tuhan." Bukan disuruh nebak-nebak sendiri maunya Tuhan kayak gimana gitu kan. Tapi diperlengkapi Alkitab gitu kayak buku petunjuk. Terus Bung Semi tadi mengingatkan berkali-kali perlunya pendalaman, belajar firman Tuhan, biar firman Tuhan gitu. Kita tuh yang aku sih bukan kita tapi aku tuh yang so tahu, yang suka males gitu. Kayak apa-apa
segala sesuatu yang diciptakan itu kan pasti ada buku petunjuknya gitu, biar kita tahu cara penggunaannya gitu. Terus begitu juga hidup kita dikasih Alkitab, tapi suka males, suka bebal gitu, terus baca nggak ngerti, apaan ya udah ditinggalin aja, dilewat-lewatin gitu. Terus Bible study ini seperti kita membaca buku petunjuk bersama-sama gitu. Tadi Bung Semi bilang ada bagiannya masing-masing, andaikan kita semua benar-benar melakukan sesuai bagian kita gitu. Terus tanpa motivasi pribadi saat kita melakukan bagian-bagian kita gitu, pasti sungguh luar biasa tiap kita baca sama-sama petunjuk, sama-sama belajar Alkitab gitu, pasti ada sesuatu yang luar biasa disingkapkan lagi sama Tuhan gitu. Dan aku bersyukur banget setiap Selasa sering bolong-bolong, tapi kita sama-sama kayak lagi sama-sama belajar petunjuknya Tuhan gitu. Dan berharap banget aku pribadi sih tahu gitu bagianku yang mana, jadi nggak usah tahu nebak-nebak. Aku kayaknya cocoknya jadi ini deh, bukan aku yang pilih tapi emang Tuhan yang nentuin ini sesuai dengan talenta kamu gitu. Aku terus pribadi berdoa sih, maksudnya supaya benar-benar tahu apa yang menjadi bagianku gitu, nggak usah tahu ngambil bagian orang lain, padahal itu bukan karunia aku gitu, sehingga pelayanannya jadi nggak maksimal atau malah capek sendiri karena emang itu bukan tugas aku gitu, tapi so tahu ini kayaknya bagianku ini deh gitu, padahal menurut Tuhan bukan itu gitu, tapi berusaha tetap cari tahu, jadi sesuai dengan maunya Tuhan lebih maksimal. Terus benar juga kata Bung Semi, kita tuh nggak mungkin yang namanya bertumbuh itu bisa sendiri, butuh yang namanya komunitas, persekutuan gitu. Uh, Karini tuh pernah lelah gak sih dalam persekutuan gitu? Kalau aku sempet beberapa kali tuh berpikir enakan jadi jemaat biasa yang datang ibadah, dilayani, terus pulang gitu dibanding jadi pelayan yang Ini kepercayaan ya ya. kadang bergesekan sama sesama pelayan gitu. Terus kadang apa ya, orang-orang yang kita anggap jadi teladan terus menurut kita jauh gitu kan, terus kita jadi lebih down sendiri gitu kan. Tapi itu kan gesekan-gesekan itu sebenarnya diperlukan ya untuk memurnikan motivasi kita lagi Betul. gitu. Jadi justru sebenarnya bertumbuh dalam proses itu ya dalam persekutuan gitu, melihat kelemahan-kelemahan satu sama lain, seperti kata Alkitab, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Itu kan didapat pada saat kita sama-sama bersekutu dan melayani gitu. Jadi pada saat lihat kelemahan-kelemahan senior-senior kita atau sesama kita atau bahkan diri kita sendiri, itu kesempatan kita untuk mendukungnya dalam doa gitu, bukannya malah kabur, malah ninggalin, tapi kesempatan kita untuk mendukung dia terus dalam doa gitu, supaya kita bersama sama-sama diubahkan seperti maunya Tuhan gitu. Dan aku bersyukur banget untuk malam hari ini. Dan emang kalau lihat zaman sekarang ya Karin, pendeta-pendeta gitu di TikTok di mana gitu dengan segala kemewahannya. Terus aku suka bercanda sama suamiku gitu. Katanya kalau kamu nggak nikah sama aku, kamu tetap mau jadi Katolik apa jadi pendeta apa karismatik? Terus dia bilang Katolik aja pendetanya lebih apa sih, romonya lebih sederhana. Kalau pendeta-pendeta sekarang jam tangannya branded, jasnya mahal-mahal dia bilang gitu. Kalau romo-romo tuh nggak ada yang pakai barang-barang branded kata dia. Lihat aja tuh di TikTok katanya semuanya saing-saingan, dia ngomong kayak gitu kan. Terus aku ketawa dan sedih gitu Karin, betapa kita kayak nggak jadi teladan gitu. Maksudnya hal sekilas-sekilas yang orang lihat itu cuma bersaing kemewahan, pengikutnya banyak, besar-besaran gereja, besaran cabang di mana-mana, tapi benar-benar nggak berdampak sama sekali gitu. Jadi ya semoga Tuhan terus pakai Bung Sembi dan Karini untuk sesuai dengan bagiannya, sama-sama belajar buku petunjuknya Tuhan lebih lagi. Jadi kalau baca sendiri kan bosen, kadang-kadang malah nggak tahu karena bukan talenta kita gitu. Tapi kalau bareng-bareng kaget gitu, ya ampun ada ayat seperti ini yang penjelasannya kayak gini di luar akal pikiran kita pada umumnya gitu. Iya. Ya itu aja sih Karin, makasih banyak Bung Sam dan Iya. Karin. Terima kasih Agnes untuk penambahannya. Karini jadi ingat waktu dulu Karini sekolah, ada satu kamar tuh ada ibu-ibu yang ya karena dari daerah jadinya pas dia sekolah kayaknya belum siap atau gimana nggak tahu juga, nggak ngerti, karakternya tuh luar biasa. Jadinya bolak-balik tuh anak-anak yang sekamar itu sering ngadu ke Karini gitu. Aduh mami ini begini begini begini.
Terus Karini tuh nggak bisa buat apa-apa gitu. Karini bilang gini, ya mau gimana ya udah yang penting kita tetap hormati dia terus sama kita udah cuekin aja dulu gitu. Terus tapi sampai satu kali dia melakukan hal yang tidak masuk akal lah gitu. Oh, tiba-tiba ngambil barang siapa. Akhirnya kita ngadu ke bawah gitu ya, ke kantor, ke kepala sekolah lah ceritanya. Ngadu ke kepala sekolahnya cuma bilang gini, kamu bersyukur ditaruh orang seperti itu untuk memproses hidup kamu. Kamu nanti di pelayanan, kamu udah bisa terima orang-orang yang seperti ini, begini-begini. Kita langsung gini, oh gini ya ternyata. Ternyata benar emang kalau misalnya kita mau apa ya diproses sama Tuhan sama-sama, mau belajar petunjuknya Tuhan, ya, kita akan kedewasaan kita tuh akan terus bertumbuh biar kita sama-sama Tuhan berikan hikmat pengertian ya Nas untuk kita terus belajar petunjuknya Tuhan dalam hidup kita ya buku petunjuk ini. Ya, makasih ya Nas. Eh, kita Bung Semi mungkin ada tambahan? Oh enggak, ya udah kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Nah, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini ya Makasih Tuhan, Tuhan. betapa Engkau mengasihi kami luar Terima biasa ya kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Kami terus boleh menikmati ya Tuhan, keindahan ya Tuhan Yesus, kekayaan ya Bapa dari rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau tahu ya Tuhan Yesus setiap kebutuhan kami ya Bapa. Tapi Engkau memuaskan kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, rahasia firman-Mu ya Bapa, menjadi kekuatan dan bagian kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami Bapa, apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan yang suka malas ya Tuhan, ampuni kami yang suka bebal ya Tuhan Yesus. Ampuni kami yang tidak memiliki kepekaan ya Tuhan Yesus dalam mengerti maksud-Mu ya Bapa. Tapi Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu ya Bapa. Engkau menyingkapkan lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Agar kami mengerti yang menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami tahu tujuan hidup kami dengan pasti ya Bapa. Sehingga kami boleh menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami boleh semakin sama-sama bertumbuh ya Tuhan Yesus di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Dan kami menyikapi dengan ucapan syukur ya Bapa. Bukan karena hal-hal yang baik saja yang kami terima ya Bapa. Bahkan saat kami mengalami hal-hal yang tidak baik ya Tuhan Yesus dalam hidup kami pun, kami terus diberi rasa hati yang bersyukur ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa, itu karena Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Kau sedang membersihkan kami terus ya Tuhan Yesus, dan memurnikan motivasi kami ya Bapa. Tuhan Yesus terus taruh kerinduan dalam hati kami ya Tuhan Yesus, untuk mengetahui isi hatimu ya Bapa, untuk terus belajar tentang Engkau ya Bapa, untuk terus mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, agar segala pendalaman Alkitab yang kami tahu bukan sebatas pengetahuan ya Bapa, sehingga kami tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi ya Tuhan. Tapi sungguh ya Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ya Bapa, membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nampak ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Bapa. Dan sungguh ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa di luar Tuhan boleh ditangkap masuk ke dalam ya Bapa. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terus taruh roh kesetiaan ya Tuhan di dalam diri kami ya Bapa, agar kami terus setia ya Bapa, agar kami terus tidak jenuh-jenuh ya Tuhan Yesus. Menambahkan di dalam hati kami pengetahuan akan firman-Mu ya Bapa. Urapan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan menjadi bagian milik bangsa ya Bapa. Datang daripadamu ya Tuhan, terus menjadi bagiannya ya Bapa, sehingga bukan dengan hikmatnya ya Bapa, tapi dengan hikmat-Mu ya Bapa, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Terus Engkau pakai ya Bapa, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga pada saat Bung Semi belajar ya Tuhan, ya boleh menikmatinya ya Bapa, dan membagikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami pun boleh merasakan hal yang sama ya Tuhan, berkat yang sama ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa. Biarlah hikmat-Mu saja ya Tuhan yang menjadi bagian kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, rekaman YouTube ini pun ya Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini ya Bapa. Berikan kami terus kerinduan yang sama ya Tuhan, untuk sama-sama kembali belajar akan petunjuk firman-Mu ya Tuhan di minggu depan ya Bapak. Berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin belum
sempat bergabung pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesempatan yang sama, sehingga minggu depan ya Tuhan, kami boleh kembali lagi sama-sama belajar ya Bapak. Segala kemuliaan ya Tuhan, hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami tutup Bible study kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Amin. Amin.